yang dinanti-nantikan telah tiba. Izinkan ku untuk beritakan, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Syukur kita bisa menyambutnya. Selamat berpuasa untuk anak-anak Bapak seluruhnya kelas 10 IPA dan 10 IPS yang merayakannya. Semoga di puasa kali ini kalian dapat menahan lapar, menahan haus, dan menahan nafsu agar dapat menyambut Ramadan berkah nantinya dengan sukacita. Di pertemuan daring yang ke-13 ini bersama Pak LG, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menggeneralisasikan rasio trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Sebelum belajar, berikut nama-nama yang mendapat nilai 100 pada pertemuan daring yang ke-12. Terima salam Bapak, salam sehat, salam SMP. Semangat fraternitas. Kita lanjutkan materi kita, yaitu relasi sudut. Sebelum kita lanjutkan ke materi intinya, Bapak akan ingatkan terlebih dahulu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa ini, karena ini akan dipakai nanti sama seperti pesan Bapak minggu lalu. Sin 0, 0. Sin 30, setengah. Sin 45, setengah akar 2. Sin 60, setengah akar 3. Cos 91. Sin 91. Balikkan. Kita tutup. Cos 45, setengah akar 2. Betul. Cos 30, setengah akar 3. Cos 60, setengah. Cos 0, 1. Cos 90, 0. Gitu dia. Kalau untuk tangan 0, 0. Tangan 30, 1/3 akar 3. Tangan 60, akar 3. Tangan 45, 1. Tangan 90, tidak terdefinisi. Jadi, harapan Bapak ini harus luar kepala, diulang-ulang. Oke? Sekarang kita masuk ke materi intinya. Ini pun nanti akan terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi kita bahas dulu di kuadran 1. Seperti yang kita tahu, kuadran 1 itu theta itu berada di antara 0 sampai 90, 90-nya ikut. Kalau di kuadran 2, 90 sampai 180, 180-nya ikut. Kuadran ketiga, 180 sampai 270, 270-nya ikut. Di kuadran keempat, 270 sampai 360, 360-nya ikut. Selanjutnya, untuk di kuadran pertama ini yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian ketahui bahwa sinus, kosinus, dan tangen itu bernilai positif. Udah? Ini sama dengan all, yang artinya semua, gitu dia. Selanjutnya, di kuadran kedua, hanya sinus yang positif. Maka kosinus dan tangen itu bernilai negatif. Di kuadran ketiga, tangen itu bernilai positif. Sinus dan kosinus itu bernilai negatif. Di kuadran keempat, kosinus bernilai positif, sinus dan tangen itu bernilai negatif. Pak, Bapak kok bisa hafal, Pak? Iya, cara menghafalnya gampang sekali, anakku. Ini kan all itu kan semua, sin, cos, tan. All ini itu bisa kita bilang asal. Enggak? Ini S. Hanya sinus yang positif. Kalau sinus positif berarti depannya S. Saja.
Kuadran ketiga. Tangan. Tahu. Kosinus. Caranya. Inilah cara Bapak menghafal. Asal saja tahu caranya. Itu yang perlu kalian hafal. Misalkan nanti ada soal. Apakah menilai sinus di kuadran ketiga? Sinus di kuadran ketiga. Apa yuk? Asal saja tahu caranya. Berarti tahu tangan yang positif di kuadran 3 berarti sinus negatif. Pas ya? Kalau tangan di kuadran keempat positif atau negatif? Iya, positif. Siapa bilang? Asal saja tahu caranya. Berarti kosinus yang positif, tangannya negatif. Oke, kita lanjutkan. Nanti di kuadran pertama itu rumusnya seperti ini anakku. 90 derajat dikurang alfa. Kalau nanti yang di kuadran kedua itu 180 derajat dikurang alfa. Di kuadran ketiga itu nanti 180 derajat ditambah alfa. Di kuadran keempat itu nanti 360 derajat dikurang alfa. Ini ada rumus Bapak berikan. Yang perlu kalian hafal itu hanya di kuadran 1. Itu pun sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Misalkanlah ini. Kita mau sin 60 derajat, Pak. Ini kan sin 90 derajat kurang alfa. Berarti sin 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa katanya. Berarti sin 90 derajat dikurang beralfa. Alfa ini berapa supaya nanti sinnya menjadi sin 60? Berarti alfanya 30 derajat. Alfa 30 derajat berarti ini cos 30 derajat. Pas nggak? Sin 60 itu berapa? 1/2 akar 3. Cos 30 setengah akar 3. Itu makanya ini dibilang sama. Untuk di kuadran kedua, sin sama semua. Kuadran ketiga dan kuadran keempat pun sin tetap sin. Tan, sin tetap dia sama. Apa yang berbeda? Kita lihat. Ini dia intinya. Itu tadi yang kita hafal. Asal saja tahu caranya. Berarti asal positif kerina. Saja berarti sin positif. Yang lainnya negatif. Kenapa kosekan tidak negatif, Pak? Ya iya. Kosekan itu apa, nakku? 1/sin. Ya kalau sinnya positif berarti kosekannya pun positif. Gitu dia logikanya. Enggak? Kalau di kuadran ketiga, asal saja tahu. Berarti tangan ngencah si positif. Ya kan? Berarti sin negatif, cos negatif, kosekan negatif, sekan negatif. Kalau di kuadran keempat, caranya. Cos yang positif. Berarti negatif, 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 negatif. Nah, gitu dia aja untuk menghafal mudahnya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama, di mana untuk menyelesaikan soal ini Bapak memberikan tips and trick, yaitu ini. Yang pertama, lihat sudutnya. Setelah kalian lihat sudutnya, di kuadran mana sudutnya itu berada. Dan yang kedua, gunakanlah rumusnya. Rumus yang di dalam kuadran dalam tabel-tabel yang Bapak buat tadi. Oke. Sin 150 derajat. Lihat sudutnya. 150 derajat itu berada di kuadran kemana? 150 derajat berada di kuadran yang kedua. Kuadran yang kedua, ini dia. Kuadran kedua, rumus sin apa? Sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Sama dengan. Berarti alfanya berapa? Sin 180 derajat kurang berapa supaya 150? Berarti 180 derajat dikurang 30 derajat. Maka sin alfa sin 30 derajat. Sin 30 derajat tadi berapa? Setengah. Begitu dia caranya. Ingat, kalau di kuadran kedua, tadi ini kan dia kuadran kedua kan? Rumusnya sudah tahu kita karena kita contek tadi. Kalau nggak kita contek, di kuadran kedua sin bernilai apa? Asal saja tahu caranya. Berarti asal saja. Sin positif. Berarti positif lah ini. Gitu dia. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di situ katanya cos 210 derajat.
Oke, kita nggak boleh nengok contekan yang seperti tadi ya. Cos 210 derajat berarti 210 derajat itu berada di kuadran kemana? Iya, di kuadran yang ketiga. Kuadran ketiga, rumus cos apa? Cos sama dengan kuadran ketiga tadi 180 derajat ditambah alfa. Nah, 180 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Asal saja tahu. Oh, tangan yang positif berarti ini negatif. Itu sama dengan negatif cos luar kepala. Yuk, 180 tambah berapa supaya 210? Tambah 30. Maka nilai dari cos 30 berapa? 1/2 akar 3. Kita tambahkan negatifnya. Gampang sekali. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3, yaitu tan 315 derajat. 315 derajat berada di kuadran ke-4. Oke, kuadran keempat rumusnya tan 360 derajat dikurang alfa. Nah, tan 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan tan alfa. Positif atau negatif? Asal saja tahu caranya. Berarti cos yang positif ini negatif lagi. Itu sama dengan negatif dari tan alfa. Alfanya berapa? 360 derajat kurang alfa. Alfanya berapa supaya 315? Berarti 45 derajat. Maka nilainya negatif 1/2 akar 2. Tinggal gampang kan? Cari alfa, masukkan ke sini. Masalah tanda positif negatif asal saja tahu caranya. Begitu dia. PR-mu nomor 1, berapakah nilai tan 240 derajat? Oke, kita masuk ke soal yang keempat. Sin 150 derajat ditambah cos 60 derajat sama dengan titik-titik. Nah, sin 150 derajat, walaupun udah dapat kita tadi, kita buatlah belum. Berarti sin ini di kuadran kedua. Kuadran kedua rumusnya 180 derajat dikurang alfa. Tambah cos 60 udah kita tahu. Cos 60 itu berapa nakku? Iya, langsung saja 1/2. Ya kan? Sin 180 derajat kurang berapa supaya 150? Berarti kurang 30 derajat. Itulah makanya sin 30 derajat tambah setengah. Sin 30 derajat berapa? Setengah juga, tambah setengah. Nah, ini positif atau negatif? Di sinus di kuadran kedua nilainya asal saja. Oh, saja berarti sinnya positif. Setengah tambah setengah sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke soal yang kelima. Sin 270 derajat dikali cos 135 derajat per sin 150 derajat dikali cos 225 derajat. Ini bisa kalian buat langsung seperti ini. Boleh dibuat dengan bintang supaya tidak silap gitu dia. Satu-satu. Sin 270 derajat. Sin 270 derajat, 270 berada di kuadran ke-4. Ya kan? 4 atau berapa? 270 di kuadran yang ketiga. Di sini yang dia masuk. Di kuadran keempat dia nggak masuk kan? Kuadran ketiga rumus sin sama dengan sin 180 derajat ditambah alfa. Itu nanti yang hasilnya ini sin alfa. Asal saja tahu. Berarti sin negatif dong. Negatif dari sin alfa. 180 tambah berapa supaya 270? Tambah 90 derajat. Maka negatif dari sin 90 berapa nakku? Negatif 1. Ya kan? Sin 90 kan 1. Selanjutnya bintang kedua. Cos 135 derajat. 135 berada di kuadran yang kedua. Kuadran kedua rumus cos itu sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Itu sama dengan cos alfa. Asal saja berarti cos pun negatif. Negatif dari cos berapa? 180 kurang berapa supaya 135? Kurang 45. Maka ini nilainya negatif 1/2 akar 2. Lanjut. Bintang yang ketiga. Sin 150 derajat. 150 derajat. 150 derajat berada di kuadran yang kedua. Di kuadran kedua rumus sin 180 derajat dikurang alfa. Maka ini sin
alfa, positif atau negatif? Asal saja. Oh, saja berarti positif. Sin dari 180 kurang 30, makanya 150 kan? Oke. Sin 30, 1/2. Pas? Pas. Selanjutnya bintang yang ketiga, cos 225 derajat. 225 derajat berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga rumus cos 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan cos alfa. Ini dia rumusnya kan. Asal saja tahu di kuadran ketiga tahu yang positif berarti kosinus negatif. Negatif dari cos berapa? 180 tambah berapa supaya 225? Tambah 45. Maka negatif dari 1/2 akar 2. Jadi harus kalian hafal. Kalau dia di kuadran 1 rumusnya 90 kurang alfa. Di kuadran kedua 180 kurang alfa. Di kuadran ketiga 180 tambah alfa. Di kuadran keempat 360 derajat dikurang alfa. Gitu aja. Kalau untuk ininya tetap sama. Kecuali di kuadran 1. Kalau kuadran 1 kan langsung kita masukkan. Nah, kuadran 2 dan 3 dan 4 itu langsung kita mainkan asal saja tahu caranya. Saja berarti sin yang positif, tahu tangan yang positif. Caranya kosinus yang positif, gitu dia. Selainnya negatif. Berarti ini setelah kita mainkan satu persatu berarti tinggal kita masukkan sin 270 derajat negatif 1 kali cos 135 negatif setengah akar 2 per sin 150 setengah kali cos 225 negatif setengah akar 2. Lihat ini. Banyak sekali kalian salah. Kalau ada jumpa seperti ini aku, kebetulan ini sama. Kalau sama boleh kita matikan. Berarti tinggal negatif 1 per setengah. Terserah kalian mau cara cepat, cara anak SD. Boleh negatif 1 dibagi setengah. Berarti negatif 1 dikali 2 per 1. Jawabannya berapa? Negatif 2. Soal yang keenam, kita ulangi lagi. Bapak takut kamu nggak tahu. Sayangnya kan? Sin 240 derajat. 240 derajat berada di kuadran keberapa? Kuadran ketiga, ya kan? Kuadran ketiga rumus sin apa? 180 derajat ditambah alfa. Sama dengan sin alfa. Kita tandai dia. Asal saja tahu. Di kuadran ketiga tahu yang positif. Berarti sinus negatif. Gitu aja dia anakku. Berarti negatif sin dari alfa. Alfanya berapa? 180 derajat tambah berapa? Supaya 240. Tambah 60 derajat. Maka negatif sin 60 itu negatif 1/2 akar 3. Itu dia. Kita lanjut. Sin 175 derajat. 175 berada di kuadran yang kedua. Rumus sin di kuadran kedua, sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Positif, negatif, atau bagaimana? Asal saja. Di kuadran kedua, sin positif. Asal saja. Saja itu kan sin. Berarti sin positif. Maka ini apa nakku? Sin alfa. 180 kurang alfa. Alfanya berapa supaya 175 hasilnya nanti ini? Berarti 180 kurang berapa supaya 175? Gitulah cara mudahnya. Berarti dikurang 5. Karena ini dikurang 5, maka ini jawabannya sin 5 derajat. Kalau dia tidak istimewa, tidak usah dikerjakan. Udah sampai sini aja. Soal terakhir nomor 8, cos 66 derajat. 66 berada di kuadran yang pertama. Kuadran pertama itu yang agak beda sedikit tadi kan. Sin, cos, sin. Gitu dia. Berarti ini apa? Rumusnya berarti cos di kuadran pertama 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Hanya di kuadran pertama yang beda dia. Kalau kuadran lain sama semua, tapi tandanya nah yang kalian perhatikan. Nah, asal udah semua kalau di kuadran pertama semua positif, maka ini sin dari 90 derajat kurang berapa supaya 66? Berarti sin 24 derajat. Gitu saja dia. Kalau dia tidak istimewa udah sampai sini aja selesai. Kalau dia istimewa selesaikan sampai dapat hasilnya. Jadi yang perlu kalian ingat gitu tadi anakku, kalau di kuadran pertama itu sebenarnya tidak perlu dihafal karena itu termasuk nanti yang keluar istimewa. Kalaupun nanti yang keluar tidak istimewa seperti ini, itulah yang kalian dihafalkan. Cos, sin, cos gitu dia, kebalikannya.
Tapi kalau di kuadran 2, 3, dan 4 itu sama semua rumusnya. Ini tinggal ini, kalau di kuadran kedua 180 kurang alfa, kuadran ketiga 180 tambah alfa, kuadran keempat 360 kurang alfa. Kalau masalah tanda itu tadi, asal saja tahu caranya. Oke, silahkan letakkan di kolom komentar berapakah nilai sin 40 derajat. Berbuka, mari buka puasa dengan secukupnya, untuk kekusyukan ibadah tarawih. Nah, harapan Bapak rasa toleran kalian antara umat Muslim, umat Kristen, dan umat lainnya semakin kuat, karena kita semuanya bersaudara. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa pakai masker jika keluar dari rumah. Salam sehat dan salam SMP. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati.